Iya, kembali lagi ya teman-teman di channel saya, dan di sini kita lihat sekarang kripto lebih dominan merah ya tadi siang, dan sekarang sudah mulai ada kenaikan ya untuk koin kripto ya. Jadi yang terutama ini euro dan hype ini sudah kencang banget ya hari ini ya. Jadi dia naiknya 11% ya. Oke, untuk Bitcoin gimana prediksinya ya? Untuk Bitcoin di sini masih sama ya. Awalnya di sini kita lihat dalam tren 1 hari ya, itu dia mengalami uptrend ya. Dan kalian lihat di sini adalah pattern bullish flag ya. Kita bisa remove lagi gambarnya. Oke, di sini saya akan memperjelas lagi ya. Ini adalah pola penan atau bullish flag ya, bukan penan lagi, bullish flag. Dari cara dapat entry-nya itu kalian bisa dari low sini kalian tarik ke atas, kemudian kalian copy ya, dan kalian tarik ya. Nah, ini area target yang potensial untuk Bitcoin itu di harga 131 US dollar ya. Dan kalau kita pakai Fibonacci itu akan ketemu juga ya di 1,6118 ya. Masih saya tekankan, Bitcoin masih bisa potensi ke 131.000 US dollar. Dari segi chart kelihatan seperti itu ya, ada bullish bullish flag. Nah, ini market sedang retest ya, dia breakout kemudian retest, dan dia akan melanjutkan lagi open posisi buy ya. Kalau kita lihat weekly dia masih uptrend ya. Dia, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, di sini dia ambil fair value gap ya, 50%-nya ada reaksi, setelah itu naik ke atas ya untuk Bitcoin. Karena kita tahu Bitcoin ada potensi naik masih bisa, jadi koin-koin seperti altcoin, Ethereum, kemudian Solana ya, itu juga akan mendapatkan uh, pengaruh ya. Oke, kita akan lihat Ethereum ya. Sini Ethereum, kalau kita lihat daily ya dari low-nya kita tarik ya, coba berapa persen sudah naiknya. Ini udah hampir 244% ya dari bulan April sampai sekarang ya. April, Mei, Juni, 3 bulan, 4 bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan ya. 4 bulan ini sudah naik 244% ya untuk Ethereum. Sedangkan Solana di sini kita lihat juga, Solana dari low-nya dari bulan April sampai sekarang itu naiknya berapa persen? 115. Jadi performa masih bagus itu Ethereum. Tapi bukan berarti Solana jelek ya, enggak. Semua bagus ya. Kita pinter-pinter aja untuk mencari peluang ya. Jadi kita lihat sekarang ini ada resisten ya, area resisten ya. Kalian lihat ini apakah ada chance untuk turun ya untuk Solana ya. Sedangkan Bitcoin lagi naik ya. Kan begitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa tren ikutin pola ya. Kita ikutin pola dulu ya. Ini polanya bullish flag ya. Kita lihat di sini, ketarik dari low ke atas, kita copy, tarik lagi dari bawah ke atas. Ini udah mencapai target teman-teman ya. Untuk di Solana ini targetnya di 218 ya, di atas 218 ini juga termasuk area resisten juga ya. Nah, ini area resisten ya.
ada area resisten yang di sini ya, kalian lihat ini area resisten yang kemungkinan akan di reject oleh harga di situ Solana. Tapi kalau saya lihat di Solana ini ada rejection sell dulu ya, ini sepertinya karena ini sudah di area resisten. Kemudian di sini juga ada area support ya. Jadi ini ada chance untuk menjadi apa namanya, ranging ya atau sideways ya teman-teman. Untuk Solana ada chance untuk seperti itu. Jadi kalau mau sell kemungkinan ada chance ya untuk sell. Jadi kita lihat aja nanti konfirmasinya. Ini sudah kelihatan di H4, kita bisa lihat bahwa ada konfirmasi sell di sini untuk Solana ya. Oke, ada potensi sell ya. Ini Solana nih ada chance untuk sell teman-teman. Jadi kalau misalnya Bitcoin naik gimana ya? Apakah terbantahkan Solana ini dia akan nge-sell? Ya terbantahkan teman-teman. Dia akan bisa naik. Ya dia akan ikutin Bitcoin ya. Walaupun memang ada indikasi sell di sini ya untuk Solana, tapi kalau Bitcoinnya bilang naik ya udah dia akan ngikut Bitcoinnya ya. Nah kalau saya lihat Bitcoin di sini kan dari daily kan. Nah ini sudah ada tren bullish ya, bullish kanan. Kalian kan lihat di sini. Nah ini ada area retest ya. Tapi kalaupun dia benar retest lagi, bisa saja dia ke sini ya. Area sini dia turun dikit ya. Kemudian naik lagi di atas itu, ke atas itu ya, ke 131 ya, US dollar. Untuk Bitcoin bisa saja ini karena yang pertama di sini ada bearish engulfing ya, kalau di H4 dia trennya masih turun ya, yang ada ngikut ya, ada potensi ngikut Solana juga ya ini untuk Bitcoin. Tadi awalnya naik ya saya bilang, tapi kok kalau saya diperjelaskan ini ada chance untuk turun ya gitu. Alasan yang pertama di H4 di sini saya lihat Bitcoin ya, ini kan tren daily-nya kita lihat dia lagi naik. Cuman untuk secondary-nya ini kita bisa lihat ya teman-teman, kita bisa tarik Fibonacci 0,6 118 ya, kurang lebih di sini ya, area-area ini di 116 atau 115 itu area pemantulan yang potensi untuk Bitcoin ya. Kalau kita tarik trendline di sini ya, kemudian kita pakai Fibonacci ya, nah kurang lebih di sini ya 116an ya. Nah ini adalah area entry yang bagus untuk Bitcoin ya. Ada tren turun, Solana juga akan ikut turun nih, market akan turun nih semua. Nah itu untuk price actionnya saja ya. Jadi semua teknik itu apa aja bisa, smart money concept bisa, kemudian teknik apapun ya, kalau kalian suka teknik yang saya pakai itu juga nggak masalah ya. Ini saya agak besarin dikit supaya kelihatan jelas. Oke. Dan XRP akan ikut turun juga. Nah semua akan ikut turun teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, jadi XRP kalau saya lihat di daily ya, daily sih memang lagi bearish ini kelihatannya. Kemudian kalau kita lihat trend line H4 ini sudah di break ya, di breakout. Nah dan tapi kalau kita lihat lagi ya teman-teman, ini ada pola apa sih sebenarnya, potensi apa, pola apa teman-teman. Nah kita harus pahami ya pola apa yang dia akan terbentuk ya. Kalau kita tarik di sini, nah ini satu hal yang sulit ditebak ya, tapi kita bisa mengira-ngira ya. Ya, ini ada potensi market
bisa naik lagi ya, bisa naik lagi. Kalaupun turun, nah ini bisa saja dia ke area support ya, support di sini ya, 2,9455 itu untuk XRP ya. Kalau kita tarik Fibonacci akan ketemukah area golden ratio-nya? Iya, masuk area golden ratio-nya di situ ya, 2,9455 kurang lebih di area situ ya. Dan kalau kita bilang XRP ada potensi naik, itu alasan yang pertama di sini saya pakai trendline, dia ada pemantulan. Tapi kalau dilihat dari Bitcoin ini bisa terbantahkan ya. Jadi jika XRP turun, dia harus membuat bearish engulfing ya di sini. Nah, ini sudah kelihatan bearish engulfing, tapi di sini awalnya bullish engulfing dulu. Setelah itu dia bearish engulfing lagi. Jangan sampai dia ngebreak low ini. Kalau dia break low ini ada chance untuk turun sampai ke 2,9. Tapi kalau dia break ke atas area ini, itu ada chance untuk naik ya. Jadi itu clue-nya. Kemudian itu aja sih untuk analisa kripto ya. Kalau kita lihat BTC dominant ya. Nah, BTC dominant di sini bisa kita lihat di daily dulu ya teman-teman. Kalau di daily, nah ini agak sulit ya teman-teman saya prediksi ya. Kalau saya lihat BTC dominant ini sempat turun ya. Nah ini sebenarnya kabar yang gembira ya, bahwa ketika market ini turun ya, misalnya BTC dominant turun, itu kabar gembira bagi kita yang main koin ya, altcoin ya terutama, karena dia membuat harga itu bisa turun lebih dalam lagi, maksudnya jadi lebih naik lagi ya. Sorry saya banyak salah ngomong, ini bahaya nih. Oke. Nah kedua ini kita lihat ya teman-teman, ini ada chance ya untuk BTC dominant untuk bisa potensi naik atau enggak, kita bisa lihat di sini ya. Nah kalau kita lihat ada pola, apakah ini adalah pola rectangle ya, pola rectangle yang artinya ini ranging ya. Tapi kalau kita lihat konfirmasi dari H4, ini adalah area resistance become support ya. Semoga saja dia tidak kuat untuk menembus resistennya ya. Dan semoga aja untuk BTC dominant ini setelah dia menyentuh area supply-nya atau area resistennya, cenderung market lebih turun dalam ya. Targetnya sih dari sini kita tarik, kita copy, oke kita copy ya. Nah targetnya 57% ya. Itu sih target yang menurut saya bisa potensi ya untuk BTC dominant. Tapi kalau dia breakout sampai ngelewatin yang kita gambar ya, bye bye ya, market ada chance untuk naik ya, naik ya. Nah kalau kita lihat trend line ya, tarik, nah ini bisa saja dia breakout ya. Nah itu breakout ke atas ya, tapi tetap kita pantau ya. Kalau di sini ada resisten ya, bisa saja dia terbantahkan untuk tren turun lagi ya. Nah itu untuk BTC dominant. Masih ada clue abu-abu ya teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan dulu beli koin ya. Terserah kalian sih kalau mau beli koin, terserah ya. Tapi kalau saya sih biarkan dulu market masuk di area-area yang opportunities buying banyak. Nah ketika ada reaksi untuk naik seperti ada pola bullish engulfing ya, kemudian ada sweep liquidity,
kemudian ada volume yang besar, itu saya akan ikut masuk juga di sana. Dan dah itu aja. Dan sekian video saya. Terima kasih dan selamat malam untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih dan selamat malam lagi.